Assalamualaikum adik-adik, bagaimana kabar kalian hari ini? Insya Allah semuanya dalam keadaan sehat selalu ya. Nah, jadi adik-adik, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas materi tentang beriman kepada qada dan qadar. Kita masuk kepada materi pertama, yaitu pengertian qada dan qadar. Qada adalah ketentuan atau ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah ditetapkan sejak zaman azali, yaitu zaman sebelum alam ini terwujud. Nah, jadi adik-adik, qada ini tidak dapat dirubah oleh manusia, tidak dapat dimajukan, bahkan tidak dapat diundurkan. Sedangkan qadar adalah ketentuan atau ketetapan atas makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah terjadi dan yang akan terjadi. Nah, adik-adik, qadar ini berbeda dengan qada. Kalau qada tidak dapat diubah, maka qadar ini dapat diubah oleh usaha atau ikhtiar manusia itu sendiri. Nah, hal ini pun sudah Allah jelaskan di dalam firman-Nya dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 12, yang artinya sesungguhnya Allah itu tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dari ayat tersebut dijelaskan bahwa setiap manusia wajib berusaha untuk mengubah nasibnya. Nah, jika kita sudah berusaha akan tetapi belum terwujud, maka kita itu tidak boleh menyerah begitu saja. Nah, akan tetapi kita harus lebih memaksimalkan lagi usaha kita agar apa yang kita inginkan dapat terwujud. Qada dan qadar ini sering disebut dengan istilah takdir. Nah, menurut pendapat para ulama, takdir ini terbagi menjadi dua macam, yaitu takdir mubram dan takdir mu'allaq. Nah, takdir mubram adalah takdir yang tidak dapat diubah oleh manusia. Contohnya seperti jenis kelamin, kelahiran, dan kematian. Sedangkan takdir mu'allaq adalah takdir yang masih bisa diubah oleh manusia dengan jalan berikhtiar dan berdoa. Contohnya pada saat seseorang sakit. Nah, jika ingin sembuh dari sakitnya, maka ia harus berikhtiar dengan cara berobat dan berdoa. Selanjutnya kita masuk kepada contoh qada dan qadar. Nah, contoh qada yang pertama adalah adanya pergantian siang dan malam. Jadi, Allah sudah menetapkan bahwa akan ada pergantian siang dan malam. Nah, contoh yang kedua adalah kematian pada setiap yang bernyawa. Jadi, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Namun, kapan dan di mana kematian itu menghampiri, tidak ada satupun makhluk yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh yang ketiga adalah matahari terbit dari arah timur dan tenggelam di arah barat. Nah, jadi Allah itu sudah menentukan bahwa matahari akan terbit dari arah timur dan akan tenggelam di barat. Selanjutnya kita masuk kepada contoh qadar. Nah, contoh yang pertama adalah jika ingin juara kelas maka harus belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, adik-adik, jika ingin menjadi juara kelas, menjadi anak yang pintar, nilainya bagus semua, maka adik-adik itu harus belajar dengan sungguh-sungguh agar apa yang adik-adik inginkan dapat terwujud. Contoh yang kedua yaitu jika ingin sukses maka harus berusaha dengan tekun. Jadi adik-adik, jika ingin sukses maka adik-adik itu harus rajin belajar dengan sungguh-sungguh, kemudian harus menekuninya agar apa yang adik-adik inginkan dapat tercapai. Selanjutnya kita masuk kepada hikmah beriman kepada qada dan qadar.
Hikmah yang pertama adalah melatih diri untuk lebih bersyukur dan sabar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, contohnya pada saat seseorang terkena bencana, sikap dari setiap orang itu pasti berbeda-beda. Ada yang sabar, ada yang sedih, bahkan ada yang tidak terima. Nah, berbeda lagi dengan seseorang yang percaya kepada takdir Allah. Nah, seseorang ini pasti akan senantiasa bersabar dan selalu bersyukur kepada Allah karena dia tahu, dia mengerti bahwa segala sesuatu yang terjadi kepada dirinya, yang menimpa dirinya, itu sudah menjadi ketentuan dari Allah. Hikmah yang kedua adalah senantiasa berusaha. Nah, keimanan kepada qada dan qadar akan membuat seseorang berusaha untuk menjadi yang terbaik. Nah, ketika seseorang sudah berusaha dengan sungguh-sungguh, maka insya Allah akan memberikan jalan yang mudah baginya untuk menggapai apa yang diinginkannya. Nah, jadi yang ketiga adalah terhindar dari sifat sombong. Nah, seseorang yang mengimani qada dan qadar ini, maka insya Allah akan menghindarkan dari sifat sombong. Nah, kemudian orang yang percaya kepada takdir Allah ini, pasti dia akan tahu, dia akan paham bahwa segala apa yang ada pada dirinya, entah itu harta yang berlebih ataupun kepintaran, itu hanya merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sewaktu-waktu Allah bisa saja mencabutnya dari dirinya. Hikmah yang keempat adalah mendorong anak untuk memiliki sikap yang seimbang antara optimisme dan kepercayaan. Nah, kedua hal ini akan berjalan dengan baik dan seimbang jika kita berbicara dengan adanya qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seseorang yang berbicara tentang takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia pasti merasa bahwa segala sesuatu yang menimpanya adalah bagian dari karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, semua peristiwa yang dialaminya membawanya lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, termasuk golongan orang beriman. Orang dikatakan beriman ketika meyakini sepenuh hati dari lisan dan perbuatan terhadap rukun iman yang keenam. Di dalam rukun iman, salah satunya terhadap iman kepada qada dan qadar Allah. Nah, kesimpulan yang bisa kita ambil dari materi yang sudah Ibu jelaskan tadi, bahwa setiap manusia, setiap umat muslim wajib meyakini dan mengimani qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian bagaimana cara kita mengimaninya? Yaitu dengan cara percaya sepenuh hati bahwa segala sesuatu yang terjadi kepada diri kita, entah itu baik ataupun buruk, itu sudah menjadi ketentuan atau ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang perlu kita lakukan adalah senantiasa ikhlas dan bersyukur dengan apa yang sudah Allah berikan, karena Allah tahu yang terbaik bagi hambanya. Boleh saja kamu tidak menyukai padahal hal tersebut baik bagi kamu, dan boleh saja kamu menyukai sesuatu padahal itu tidak baik bagi kamu. Nah, itulah penjelasan dari Ibu mengenai materi beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dimulai dari pengertian qada dan qadar, macam-macam takdir, dan yang terakhir hikmah beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, adik-adik, sekian pembelajaran kita hari ini ya. Semoga apa yang sudah Ibu jelaskan bermanfaat untuk kita semua. Nah, Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.